Halo semuanya, balik lagi ya di kanal aku dan semoga kabarnya sehat selalu. Oke, jadi sebelum kita mulai pembahasannya, aku mau bilang makasih banget ke kalian semua karena udah subscribe channel aku dan akhirnya kanal ini bisa menyentuh 1000 subscribers. Jadi makasih banget udah nontonin, udah nge-like, udah share. Semoga kalian betah dan nggak sampai unsubscribe kanal aku. Jadi ya makasih banget sih udah sampai sini ya. Oke, jadi di video kali ini aku mau bahas tentang isu yang lagi hangat atau isu yang kembali hangat ya sejak beberapa hari yang lalu tentang isu 3 periode. Nah, 3 periode ini adalah sebuah kesimpulan yang dihadirkan oleh mahasiswa-mahasiswa yang melakukan demo pada tanggal 11 April 2022. Mereka berkesimpulan seperti itu karena interpretasi dari data yang dihasilkan oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan, yaitu tentang big data yang pertama kali aku dengar di podcastnya Om Deddy. Penggunaan kata big data ini kepada masyarakat juga menurutku ya dari segi sosiolinguistik ada yang disebut dengan register. Jadi register ini adalah bagaimana bahasa itu disesuaikan dengan siapa tuturan itu ditujukan ya. Jadi aku bukan bermaksud bilang masyarakat kurang tahu apa itu big data, tapi setidaknya Pak Luhut ya ketika menjelaskan tentang big data itu dijelaskan secara rinci apa sih yang dimaksud big data, karena hal-hal seperti ini harus diantisipasi ya, bahwa ada masyarakat yang mungkin nggak paham, nggak tahu tentang big data itu apa. Dan di big data ini Pak Luhut menjelaskan kalau di dalamnya ada 110 juta responden ya yang menyatakan penundaan pemilu 2024. Nah, jadi ini yang membuat hadirnya kesimpulan isu 3 periode rezim Jokowi oleh masyarakat akademis atau oleh mahasiswa-mahasiswa yang melakukan demo pada saat itu. Oke, berbicara tentang hubungan antara bahasa dan politik atau bahasa dan kekuatan ya, language and power, itu udah banyak banget dianalisis dan gunanya itu adalah untuk melihat bagaimana keselarasan terjadi antara sistem yang dianut oleh suatu negara dan juga hubungannya dengan para pemimpin negara, apakah mereka sejalan atau enggak, apakah yang tujuannya demokratis, apakah benar demokratis atau enggak. Terus melihat juga bagaimana para pemimpin negara ini ya atau perwakilan rakyat ini menunjukkan orientasinya, apakah mereka cenderung ke kanan atau ke kiri ya, demokratis atau sosialis dan yang lain sebagainya. Dan ya, hubungan antara bahasa dan politik ini bisa melihat hal-hal seperti itu dan akhirnya menuntun kita pada political rhetorics atau retorika politisi ya. Jadi retorika itu dalam linguistik adalah kemampuan berbahasa untuk menghasilkan tujuan-tujuan tertentu ya. Jadi biasa digunakan ketika berpidato atau bercakap-cakap dengan seseorang di ranah politik, dan kemudian di sastra juga banyak ya. Jadi retorika itu penting banget untuk menunjukkan bahwa kita tuh punya charm ya, punya karisma untuk memimpin suatu negara, untuk memberikan sebuah komentar, argumen dan yang lain sebagainya, bahwa kita memiliki kapasitas itu. Ya, jadi retorika itu penting untuk memberikan atau meyakinkan ya, untuk meyakinkan audiens kita. Oke, jadi yang menarik di sini adalah big data dan aku mencoba untuk mencari tahu apa sih itu big data sehingga kita bisa lanjut ke topik berikutnya tentang komunikasi yang terjadi antara BEM UI dan juga Pak Luhut Binsar Panjaitan. Setelah perkuliahan selesai, Pak Luhut keluar dan para mahasiswa dari BEM UI juga udah menunggu di depan untuk melakukan beberapa interogasi terkait dengan big data yang disampaikan oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan. Oke, jadi apa sih itu sebenarnya big data? Big data atau mahadata adalah sebuah dataset atau sekumpulan data yang sangat besar dan juga sangat beragam variabelnya. Nah, sampai di sini kita nggak berbicara lagi tentang megabyte atau gigabyte, tapi kita berbicara tentang terabyte, bahkan bisa sampai petabyte ya. Jadi di dalam big data ini kita bisa temukan beberapa karakteristik. Nah, untuk karakteristiknya sendiri ditemukan ada beberapa klasifikasi ya. Ada yang mengatakan 3 V's, ada yang mengatakan 4 V's, ada yang mengatakan 5 V's. Nah, 3 kunci utama untuk mengenal karakteristik big data ini adalah volume ya, tentang volumenya, bahwa data ini menyangkut informasi yang sangat banyak. Seperti yang udah aku bilang tadi, kita nggak bicara tentang megabyte lagi atau gigabyte, tapi terabyte sampai petabyte.
Kemudian ada variety atau variasinya itu sangat beragam, dan variabelnya juga sangat beragam. Nggak cuma polling atau survei aja, atau misalnya cuma gambar-gambar, tapi sesuatu yang lebih beragam lagi. Misalnya ada yang diambil dari Facebook, ada yang dari Instagram, pokoknya dari platform media sosial kayak gitu. Ada juga yang dilihat dari survei yang terjun langsung ke masyarakat. Terus ada juga yang begini, ada yang begitu. Dan semuanya itu dijadikan satu. Kemudian itulah yang disebut dengan big data. Kemudian untuk analisis dari semua data itu disebut dengan velocity. Velocity berhubungan dengan kecepatan analisis data yang tidak bisa menggunakan software konvensional atau tradisional ya. Jadi perlu software yang mutakhir untuk menganalisis data-data seperti ini karena datanya cukup banyak. Nah, itu adalah 3 kunci utama untuk melihat karakteristik dari big data. Kemudian ada juga yang keempat dan juga yang kelima, yaitu tentang veracity dan juga value. Veracity ini melihat tentang keabsahan dari data itu sendiri ya. Apakah ini datanya sahih, apakah datanya valid, sehingga kita bisa menghasilkan kesimpulan yang akurat ya. Jadi tentang kesahihan data itu sendiri. Kemudian value. Nah, value ini membahas tentang seberapa jauh data-data ini sehingga menimbulkan kesimpulan ini untuk kehidupan masyarakat atau tujuan yang lain ya. Misalnya dalam konteks politik ini, seberapa pengaruh sih 110 juta responden itu terhadap kehidupan sosial masyarakat di Indonesia sehingga penundaan pemilu harus dilakukan atau yang lain sebagainya, tergantung dari tujuan-tujuan dari big data itu sendiri. Nah, yang jadi pertanyaan di sini adalah apakah big data yang dijelaskan oleh Pak Luhut itu merupakan big data? Apakah karena volumenya aja yang jumlah respondennya sebanyak 110 juta, atau variety-nya yang hanya ditemukan di dalam platform, ya misalnya seperti Facebook dan Twitter, yang kita bisa dengar di podcastnya Om Deddy. Jadi itu yang perlu kita pertanyakan, apakah big data itu seperti itu. Nah, kalau misalnya aku bisa kasih kalian contoh, big data itu seperti Peduli Lindungi ya, kalau menurutku. Peduli Lindungi itu sangat kompleks ya dalamnya. Misalnya nih, di dalam ada data kita, ya administrasi masyarakat Indonesia ada di sana. Kemudian log aktivitas masyarakat juga ada di sana. Kamu masuk mall sini ada, kamu masuk mall di sini ada, kamu pergi ke sini ada. Terus misalnya vaksinasi kamu juga di sana ada ya. Jadi semuanya kelihatan di situ. Bahkan sampai statistik di Indonesia misalnya COVID itu segini. Pokoknya banyak lah, kita bisa lihat zona merah di sini, di situ dan yang lain sebagainya. Jadi datanya sangat kompleks dan prosesnya bisa cepat ya. Kalau misalnya kamu klik statistik, misalnya muncul tiba-tiba statistik, terus kamu bisa tahu dengan cepat bahwa di sini zona merah, sini hijau, sini kuning, itu bisa dengan cepat, yaitu velocity-nya. Oke. Jadi itu adalah big data yang bisa aku kasih contoh ke kalian semua. Nah, terus di sini yang ingin aku lihat dengan menggunakan perspektif linguistik adalah percakapan antara BEM UI dan juga Pak Luhut Binsar Panjaitan ya. Di sana aku lihat sekilas aja udah terlihat bahwa komunikasinya muter-muter, terus kayak nggak to the point, terus kayak ada sesuatu yang dihindari. Jadi Pak Luhut di sini sangat diplomatis kalau aku lihat. Nah, untuk membahas perilaku komunikasi itu, aku menggunakan teori dari Paul Grice tentang implikator percakapan ya. Nah, di dalamnya terdapat prinsip kerjasama dan juga implikator. Nah, implikator ini adalah maksud penutur yang disampaikan secara implisit, jadi nggak kelihatan di dalam tuturannya. Kemudian prinsip kerjasama adalah bagaimana kita menjaga komunikasi agar efektif dan efisien. Di dalamnya ada 4 maksim. Yang pertama itu ada kuantitas, tentang bagaimana kita memberikan kontribusi secukupnya. Bahwa jangan kita bertutur itu terlalu panjang, sehingga kita mendominasi percakapan, atau terlalu sedikit, sehingga menunjukkan bahwa kita nggak tertarik dengan percakapan itu. Kemudian ada maksim kualitas, yaitu kamu sebagai penutur atau mitra tutur, atau pelaku komunikasi, harus memberikan informasi yang benar ya. Jadi faktual tuturannya, nggak ada sesuatu yang dihindari sehingga kita terkesan berbohong atau yang lain sebagainya. Kemudian ada maksim relevansi, yaitu mengharuskan pelaku komunikasi untuk relevan dengan topik pembicaraan. Kalau ditanya A, ya udah jawabnya A, jangan yang lain. Kemudian ada maksim cara yang mengharuskan pelaku komunikasi untuk menghasilkan tuturan yang jelas, nggak ambigu, nggak multitafsir. Ya jelas lah pokoknya, mudah dipahami oleh lawan bicaranya. Kemudian Grice juga memahami kalau maksim-maksim itu nggak
selalu ditaati oleh masyarakat ya, oleh manusia. Jadi ada 4 jenis pelanggaran. Pertama ada violating atau pelanggaran. Nah, pelanggaran ini dilakukan untuk mengintimidasi, membohongi, untuk memperdaya. Intinya kita tuh nggak tahu kalau mitra tutur kita nggak kooperatif sebenarnya di dalam percakapan itu. Kemudian ada pengabaian atau flouting yang gunanya untuk menghadirkan implikator tadi ya. Nggak bisa dipahami secara literal sehingga kita harus menafsirkan tuturan itu dan akhirnya menemukan implikator tadi. Misalnya, kamu ini kepala batu sekali ya. Nah, kepala batu itu bukan orang ini ya kepalanya batu gitu, bukan, tapi seorang yang keras kepala ya. Jadi itulah implikatornya, yaitu bahwa orang ini keras kepala. Kemudian ada opting out atau pengelakan. Biasanya pelaku komunikasi itu bilangnya kayak gini, aku nggak bisa bilang lebih banyak dari ini. Emangnya aku harus jelasin ini ke kamu ya? Nah, intinya seperti itu, bahwa pelaku komunikasi nggak pengen membahas hal itu ya, karena keadaan-keadaan tertentu atau tujuan-tujuan tertentu. Jadi dia nggak mau kooperatif dalam percakapan itu. Kemudian ada clash atau benturan. Jadi benturan antar maksim ya. Misalnya pelanggaran maksim ini untuk mematuhi maksim yang lain. Oke, jadi sambil jalan, sambil melihat videonya, aku bakal jelasin bagaimana aplikasi maksim-maksim ini di dalam komunikasi antara BEM UI dan juga Pak Luhut Binsar Panjaitan. Big Data, Menko Luhut mengatakan ia punya hak untuk tidak menyebarkan hal tersebut. Berarti Bapak menolak, Pak? Berarti Bapak menolak wacana penundaan pemilu, Pak? Itu nanti dengan istrimu, pacarmu aja bisa beda pendapat. Ini tidak perlu untuk berkelahi. Nah, ini baru aja mulai udah Pak Luhut udah melakukan pelanggaran maksim relevansi ya. Jadi ketika mahasiswa menanyakan, berarti Bapak setuju dengan penolakan adanya pemilu 2024. Nah, kemudian Pak Luhut menjawab dengan, ya kamu sama pacarmu atau sama istrimu juga pasti ada perdebatan kan. Nah, intinya di sini Pak Luhut tidak menjawab pertanyaan itu dengan dengan jelas ya, tapi menggunakan perumpamaan seperti ini. Sehingga nanti ini juga akan menimbulkan pertanyaan lebih lanjut dari mahasiswa karena mereka tidak bisa mendapatkan kejelasan dari pertanyaan yang mereka ajukan. Tapi Bapak ini pejabat publik, Pak. Lah, ya saya pejabat. Saya punya anak juga mahasiswa. Jadi Nah, di sini juga aku mau bilang kalau Pak Luhut melakukan pelanggaran relevansi ya, tapi dijawab dengan ya saya punya anak juga yang mahasiswa seperti kalian nggak boleh emosi seperti itu. kalian tuh jangan emosional, kalian dengerin juga. Jadi saya mau bilang, kita itu beda pendapat silahkan. Kamu pasti beda pendapat. Nanti dengan istrimu pun kalau nikah kau bisa pendapat, tidak harus berantem. Saya sepakat, Pak, kita mungkin beda pendapat di dalam demokrasi, tapi Bapak pejabat publik, Bapak harus mempertanggungjawabkan big data itu pada kita semua. Sepakat, kawan-kawan. Nah, di sini juga mahasiswa kembali menegaskan ya bahwa mereka menyetujui bahwa perbedaan pendapat itu ya umum di dalam masyarakat demokrasi dan itu merupakan sebuah kebenaran ya. Dan memang di dalam demokrasi kita bisa bebas untuk menyatakan aspirasi kita seperti apa tentang sistem yang kita hadapi. Dan akhirnya karena dari tadi nggak jelas jawaban dari Pak Luhut tentang interpretasi data dalam big data, akhirnya mereka menjelaskan bahwa ya setidaknya Pak Luhut bisa menjelaskan objektivitas dari big data itu. Apa kewajiban saya mempertanggungjawabkan saya punya soal Pejabat publik, Pak. Kemudian yang ini yang paling kacau kalau menurutku pribadi ya. Pak Luhut itu menjawab dengan, apa kewajiban saya untuk membagikan big data saya? Nah, di sini Pak Luhut menggunakan big data versi dari departemennya atau versi pribadinya, aku nggak tahu itu dari mana. Pokoknya yang datang dari Pak Luhut ya, big data yang datang dari Pak Luhut itu menyatakan bahwa 110 juta responden mengatakan setuju untuk menunda pemilu 2024. Nah, dari sana aja kita udah bisa lihat kalau big data ini digunakan untuk kepentingan masyarakat. Tapi ketika masyarakat menanyakan isinya seperti apa, keabsahannya seperti apa, statistiknya bagaimana, Pak Luhut malah menjawab, apakah saya punya kewajiban untuk menyebarkan atau membagikan big data ini kepada kalian? Ya, menurutku aja logisnya sih perlu ya. Dan itu wajib, karena itu digunakan untuk masyarakat, artinya masyarakat harus tahu secara detail ya, in-depth harus tahu tentang
apa sih yang ada di dalam big data itu, sehingga kita bisa menyimpulkan atau kita bisa melihat 110 juta responden itu setuju untuk melakukan penundaan. Nah, di sini Pak Luhut udah melakukan opting out ya, bahwa dia tidak mau kooperatif dalam percakapan itu. Narasi yang beredar Pak dari pejabat publik, seakan-akan pejabat publik mengizinkan 3 periode penundaan pemilu. Nah, kamu berasumsi. Nah, sampai di sini karena situasi makin gak jelas tentang big data itu, mahasiswa akhirnya menginterpretasikan itu bahwa pemerintah setuju dengan penundaan pemilu 2024 alias 3 periode ya, rezim Jokowi. Nggak boleh. Dan akhirnya, nah itu jelas dikatakan bahwa asumsi itu hadir karena interpretasi data yang tadi nggak mau ditunjukkan, ya udah akhirnya asumsinya kayak gitu. Jadi multitafsir. Dan keadaan ini membuat sebenarnya Pak Luhut menjadi melanggar maksim cara ya, berbelit-belit, berputar-putar, kemudian nggak mau berterus terang. Akhirnya tuturan dari Pak Luhut menghasilkan multitafsir. Tidak jelasan dari istana. Sudah dijawab, Presiden sudah bilang pemilu tetap tanggal 14 Februari 2024. Tapi mesti gimana lagi? Nah, yang terakhir itu udah dijelaskan bahwa dari Presiden, dari Pak Jokowi udah mengatakan bahwa pemilu tetap berlangsung. Tapi itu tetap nggak menjawab tentang big data versi Pak Luhut itu interpretasinya seperti apa ya. Jadi ya Pak Luhut di sini sangat diplomatis dan tidak berterus terang ketika memberikan jawaban mengenai interpretasi big data. Jadi ini adalah analisis yang kita lihat dari fakta kebahasaan aja ya, dari perspektif linguistik. Aku kurang tahu sebaiknya seperti apa kalau misalnya dilihat dari perspektif hukum atau politik ya. Oke, jadi sekian untuk di video kali ini. Makasih banget udah nonton videonya sampai selesai, dan apapun kekurangan yang ada di video ini atau salah tafsir atau yang lain sebagainya, kamu bisa komen aja di bawah untuk melengkapi literasi sehingga interpretasi kita tentang percakapan yang terjadi antara BEM UI dan juga Pak Luhut itu bisa menjadi lebih valid lah ya, lebih sahih dan ya lebih akurat aja. Oke, jadi ini murni untuk kebutuhan akademis saja, bukan untuk yang lain-lain. Nggak ada bias politik sama sekali. Aku nggak ada bertujuan untuk mendukung sana-sini, tapi kita lihat secara objektif komunikasi yang terjadi di antara BEM UI dan Pak Luhut itu seperti apa. Oke, jadi makasih banget udah nonton videonya sampai selesai, dan sampai jumpa.